Seri 1 Pedang Kayu Harum. Pedang Kayu Harum. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 3. Keng Hong meloncat bangun, loncatannya amat ringannya dan dia berteriak kaget karena tubuhnya itu mencelat jauh lebih tinggi daripada yang dikehendakinya. Tubuhnya terasa seperti penuh dengan hawa yang membuatnya ringan sekali, akan tetapi juga berat di sebelah dalam. Hawa yang memenuhi tubuhnya minta keluar, membuat mulutnya menghembuskan suara mendesis seperti orang yang mulutnya kepedasan. Ah, minggir. Ah. Minggir semua, pekiknya dengan suara menggereng seperti seekor harimau, kemudian tubuhnya sudah melesat ke depan, menuju ke arah pohon-pohon besar. Para Tosu yang menyaksikan keadaannya ini menjadi kaget, heran dan juga gentar sehingga otomatis mereka itu minggir dan menjauhkan diri. Keng Hong yang hanya merasa bahwa dia harus menyalurkan semua hawa sakti yang memenuhi tubuhnya, harus mengeluarkan tenaga yang membuat dadanya dan kepalanya seperti akan meledak, terus saja menggunakan kedua kaki tangannya untuk menghajar pohon-pohon yang tumbuh di depannya. Ia memukul, menendang dan mendorong. Dengan ngawur saja dia lalu mainkan keseluruhan 8 jurus dari ilmu silat San In Kun Hoat dan setelah selesai, dan terdengar suara-suara hebat, des, kraak-kraak. Bruuk, berkali-kali maka dia telah merobohkan 18 batang pohon besar yang menjadi tumbang, batangnya remuk dan kini malang melintang seperti diamuk topan. Setelah mengeluarkan sebagian hawa sinkang yang mendesak-desak di tubuhnya itu melalui pukulan-pukulan dan tendangan-tendangan yang merobohkan belasan batang pohon, barulah Keng Hong merasa tubuhnya tidak tersiksa lagi, dadanya dan kepalanya tidak seperti mau meledak. Napasnya tidak sesak dan dia seperti baru timbul dari keadaan seorang yang hampir tenggelam ke dalam air yang amat dalam tanpa dapat berenang. Ia kini menggoyang-goyang kepalanya mengusir sisa kepeningan lalu memandang ke depan. Ia melihat betapa Qiang Tojin dan 4 orang sutenya telah duduk bersila mengatur pernapasan dan mengumpulkan tenaga dengan wajah pucat. Teringatlah dia akan semua peristiwa akibat gara-garanya, maka cepat dia menghampiri Qiang Tojin dan menjatuhkan diri berlutut sambil mengangguk-anggukan kepala penuh penyesalan. Saya mohon ampun dari Totiang sekalian. Suaranya pilu dan tak terasa lagi pemuda ini menangis sesenggukan. Xiancai, engkau bocah telah mewarisi ilmu iblis Sinjiu Qiamong, masih baik tidak mewarisi wataknya yang ugal-ugalan. Hatimu masih bersih. Tian Seng Cinjin memuji sambil mengelus jenggotnya yang putih. Tosu tua ini maklum bahwa kalau hati anak muda itu mengandung kekejaman, dia akan kehilangan beberapa orang murid. Tentu malapetaka besar akan timbul kalau saja pemuda itu menyalurkan hawa sinkang yang hebat itu bukan kepada pohon-pohon, melainkan kepada manusia. Qiang Tojin membuka matanya, mulutnya tersenyum sabar namun pandang matanya penuh kengerian dan juga kekaguman. Keng Hong, engkau telah mewarisi ilmu yang hebat dan mengerikan. Totiang, saya bersumpah bahwa semua itu terjadi di luar kehendak saya. Kini saya mohon kepada Totiang sudilah Totiang melenyapkan daya sedot yang mencelakakan orang tanpa saya kehendaki ini. Tolonglah, Totiang. Pemuda ini merasa tersiksa sekali batinnya dan dia menganggap ilmu kepandaian aneh yang berada di dalam dirinya, daya sedot yang ajaib itu, tak lain hanya sebagai sebuah penyakit hebat yang menyeramkan dan menjijikkan. Keng Hong, tingkat kepandaianku masih belum sampai ke situ, tidak mungkin aku melenyapkan ilmu iblis itu. Entah kalau suhu, barangkali bisa kalau engkau suka memohon kepada suhu. Keng Hong sudah menoleh dan hendak mohon kepada ketua Kunlun Pai. Akan tetapi Tian Seng Cinjin sudah mengangkat tangannya dan berkata, suaranya halus namun penuh wibawa. Ada semacam ilmu hitam yang disebut Tikai Beng, mencuri hawa pindahkan nyawa, yang cara kerjanya juga menyedot kekuatan tubuh lawan. Namun pintu rasa untuk masa kini tidak ada lagi yang memiliki ilmu yang mujizat itu. Kini secara aneh ilmu itu dimiliki olehmu, Keng Hong. Entah Sinjiu Qiamong sengaja atau tidak menurunkan ilmu itu kepadamu. Melihat betapa kau sendiri tidak sadar akan ilmu itu, agaknya dia pun tidak menurunkannya kepadamu dan telah terjadi keanehan yang amat ajaib. Engkau bukan anak murid Kunlun Pai, tidak berhak bagi Kunlun Pai untuk melenyapkan ilmu itu dari tubuhmu. Pula, melenyapkan ilmu itu dari tubuhmu berarti membahayakan nyawamu dan nyawa dia yang mengusahakannya. Ilmu tetap ilmu, baik buruknya atau putih hitamnya tergantung dia yang mempergunakannya. Biarpun Tiki Beng kelihatannya ganas dan keji, namun kalau engkau dapat menguasainya dan mempergunakan untuk kebaikan, perlu apa dilenyapkan,
Setelah berkata demikian, kakek ini merenung dan memejamkan mata, mulutnya berkomat-kamit seperti orang membaca doa. Bagaimana, Kiang Totiang? Keng Hong kini menunjukkan pertanyaannya kepada penolongnya. Kiang Tojin tersenyum dan menghela nafas. Tepat seperti yang dikatakan Suhu, engkau bukan murid Kunlun Pai dan kami tidak berhak mencampuri urusan ilmu silatmu. Sekarang, kau pun terpaksa harus meninggalkan pula pedangmu kepada kami. Keng Hong menarik nafas panjang. Tosu-tosu ini terlalu angkuh, pikirnya. Kalau ketuanya tahu akan cara melenyapkan penyakit yang berada dalam tubuhnya, mengapa tidak mau menolongnya? Anak ini memiliki keangkuhan dan tidak sudi merengek-rengek merendahkan diri. Ia lalu mencabut pedang kayu dari pinggangnya, meletakkannya di depan kaki Kiang Tojin sambil berkata, "Saya tidak mempunyai niat buruk, mengapa membawa-bawa pedang? Kalau Kunlun Pai merasa bahwa pedang itu hak mereka, biarlah saya tinggalkan. Selain pedang ini, saya hanya mempunyai pakaian yang saya pakai ini. Apakah ini pun harus ditinggalkan pula?" Kiang Tojin memandang dengan sinar mata sedih, lalu menggeleng-geleng kepala. "Sungguh sayang, Keng Hong. Saat ini hatimu dipenuhi oleh kemarahan dan dendam. Engkau masih belum mengerti akan maksud baik kami. Akan tetapi biarlah. Kelak engkau akan mengerti sendiri mengapa kami minta kau meninggalkan Siang Bokiam kepada kami." Bocah tolol. Namamu Keng Hong tadi, ya? Kenapa kau begitu tolol menyerahkan Siang Bokiam kepada para Tosubao itu? Jangan berikan. Kau ditipu, mereka itu menginginkan pedang pusaka itu. Ambil lagi dan lekas pergi. Dengan kepandaianmu yang mujizat seperti iblis mereka takkan dapat memaksamu. Teriakan ini adalah teriakan wanita cantik yang diikat pada pohon. Kiranya totokan Kiang Tojin yang dilakukan dari jarak jauh tadi tidak lama membuatnya gagu. Hal ini saja membuktikan bahwa wanita itu bukanlah orang sembarangan pula, melainkan sudah memiliki ilmu kepandaian yang cukup tinggi. Cukup kiranya, Keng Hong. Kami menerima pedang Siang Bokiam dan akan menyimpannya baik-baik. Engkau boleh pergi dengan hati lapang dan ingatlah, engkau tidak boleh datang ke wilayah kami ini tanpa seizin kami. Kalau ada keperluan yang memaksamu datang ke wilayah ini, engkau harus datang lebih dahulu ke Kunlun Pai dan menghadap Suhu untuk minta izin. Keng Hong mengangguk-angguk. Di dalam hatinya dia menjawab bahwa dia tidak sudi datang ke situ dan tidak akan mengganggu Kunlun Pai selamanya. Akan tetapi dia melirik ke arah wanita itu dan berkata, "Maaf, Totiang. Sebelum saya pergi, ada sebuah permintaan saya, harap Totiang sudi mengabulkannya." "Permintaan apa?" "Sekiranya patut dan dapat Pinto lakukan tentu akan Pinto kabulkan permintaanmu. Saya mohon kepada Totiang sekalian sudilah kiranya membebaskan wanita itu." Terdengar seruan-seruan kaget dari mulut para Tosu, dan hanya Kiang Tojin yang tampak tenang, sedangkan Tian Seng Chinjin tidak peduli, masih berdiri seperti orang termenung dengan kedua mata dipejamkan. "Keng Hong, ada hubungan apakah engkau dengan wanita itu maka minta supaya dia dibebaskan?" Tanpa alasan apa-apa, Totiang dan hanya dilandasi perasaan yang sama seperti perasaan mendiang Suhu ketika menolong Kunlun Pai yang diserbu oleh kaum sesat. "Apa? Apa maksudmu?" Kiang Tojin memandang heran. "Totiang, menurut cerita Suhu, Suhu menolong Kunlun Pai juga hanya dilandasi perasaan kasihan melihat pihak yang ditindas dan diancam. Suhu pun tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan Kunlun Pai, namun Suhu tetap menolongnya. Saya pun tidak mempunyai hubungan dengan wanita ini, akan tetapi melihat dia terancam bahaya di sini, perasaan saya yang mendorong saya untuk menolongnya." Akan tetapi hal itu jauh sekali bedanya, Keng Hong. Gurumu membantu kami melawan golongan hitam, kaum sesat dan orang jahat. Sebaliknya, harus kau ketahui bahwa wanita itu bukan orang baik-baik, bahkan kedatangannya mempunyai niat buruk terhadapmu, untuk merampas Siang Bokiam. "Bohong. Tosu tua Bangka Bau. Bohong," wanita itu memaki. Keng Hong menggeleng-geleng kepalanya. Agaknya Totiang tidak dapat mengenal watak Suhu. "Saya percaya bahwa Suhu bukan mendasarkan pertolongannya atas baik dan buruk, karena menurut wejangan Suhu, bagi Suhu dan saya, baik dan buruk itu tidak ada, yang ada hanyalah pendapat orang yang selalu tidak adil karena menurutkan kepentingan diri pribadi." Apa maksudmu? Pandangan baik dan buruk oleh pendapat manusia adalah miring dan berat sebelah,
Totiang dipengaruhi oleh nafsu pribadi demi kepentingan diri sendiri. Kalau seseorang melihat orang lain menguntungkan dia, bersikap manusia, menyenangkan hatinya, maka serta-merta dia akan menganggap orang itu baik. Sebaliknya kalau dia melihat orang lain merugikannya, memusuhinya dan tidak menyenangkan hatinya, maka tanpa ragu-ragu lagi akan dianggapnya orang itu jahat. Karena itu, saya seperti Suhu tidak percaya akan pandangan orang tentang baik dan jahat dan saya menolong wanita ini hanya terdorong perasaan ingin menolong, kasihan melihat dia terancam bencana di sini. Bagaimana, Totiang? Saya telah memenuhi permintaan Kunlun Pai untuk meninggalkan pedang. Apakah Kunlun Pai demikian pelit untuk menolak permintaanku yang sama sekali tidak terdorong keinginan menguntungkan diri sendiri ini? Dengan kalimat terakhir ini terkandung ejekan bahwa Kunlun Pai minta pedangnya dengan dasar ingin untung sendiri. Qiang Tojin tercengang. Pendapat keliru, wawasan yang menyeleweng. Akan tetapi tiba-tiba terdengar suara Tian Seng Chin Jin yang halus. Bocah ini kelak lebih menggegerkan daripada Sinjiu Kiam Ong. Bebaskanlah wanita itu dan lekas suruh anak ini pergi, lebih cepat lebih baik. Qiang Tojin memberi tanda dan dua orang Tosu menghampiri wanita itu hendak melepaskan ikatannya, akan tetapi sekali bergerak, wanita itu ternyata telah meloloskan tangan kakinya dari ikatan tanpa mematahkan ikatan itu. Dia meloncat dan memandang ke arah Keng Hong dengan senyum mengejek. Bocah tolol. Cih, tolol dan goblok, dasar anak dusun. Setelah berkata demikian, wanita itu membanting-banting kaki kanannya lalu berkelebat cepat pergi meninggalkan tempat itu. Keng Hong tidak peduli, lalu berlutut menghaturkan terima kasih kepada para tokoh Kunlun Pai, kemudian berdiri dan pergi meninggalkan pegunungan Kunlun Pai dengan wajah berseri. Dia setengah memaksa diri untuk bergembira, berjanji dalam hatinya untuk menempuh hidup dengan cara gurunya, yaitu tetap bergembira, tidak memusingkan masa depan. Dia akan hidup seperti gurunya, yaitu menghadapi bayangan masa depan yang bagaimanapun selalu gembira dan dengan tekad, bagaimana nanti sajalah. Hei, tolol. Berhenti dulu. Keng Hong menghentikan langkahnya. Ia telah jauh meninggalkan Kunlun San dan kini berada di sebuah hutan yang tidak lagi menjadi daerah Kunlun San. Tanpa menoleh dia sudah mengenal suara itu, suara yang nyaring merdu dan galak, suara wanita cantik jelita yang telah dibebaskan oleh para Tosu Kunlun Pai. Kau mau apakah? Tanyanya sambil berdiri tegak tanpa menoleh. Waduh sombongnya. Orang tolol masih bisa bersikap sombong ya? Aku tidak merasa sombong, sungguh pun mungkin kau benar bahwa aku tolol, jawabnya sabar sambil tersenyum. Gembira. Harus menghadapi segala sesuatu dengan gembira, betapapun pahitnya dan menyakitkan hati maki-makian itu. Walah-walah, malah senyum-senyum. Kau bicara tanpa melihat aku, bukankah itu sikap sombong, sikap orang berkepala angin, memandang orang lain seperti rumput saja? Kalau tidak sombong, lihatlah ke sini. Benci aku melihat orang diajak bicara kok menengok pun tidak. Keng Hong tertawa. Betapapun galaknya, ucapan orang itu dia anggap jenaka dan lucu, juga segar menyenangkan hatinya. Ia lalu membalikkan tubuhnya dan melihat penegurnya itu duduk di atas rumput hijau di bawah sebatang pohon sambil makan daging paha besar seekor ayam hutan. Daging itu masih mengepul panas, juga api unggun untuk membakar daging itu masih menyala. Nah, aku sudah memandangmu sekarang. Kau mau bicara apakah? Wah, memang sombong dan angkuh. Apakah karena engkau telah minta Tosu-Tosu Bau itu membebaskan aku lalu engkau boleh bersikap angkuh seperti ini? Adik yang baik. Cih. Aku bukan adikmu. Cici yang baik. Siapa sudi menjadi kakak perempuanmu? Keng Hong merasa bohwat, kehabisan akal. Habis, harus kusebut apa? Panggil aku Nona. Wah, Nona. Habis, aku masih gadis. Kalau tidak disebut Nona, masa engkau hendak menyebut aku Nyonya besar? Gadis itu merengut, bibirnya yang merah itu berlepotan minyak gaji paha ayam, mukanya coreng-moreng terkena hangus, kelihatan makin cantik dan lucu sehingga kembali Keng Hong tertawa. Baiklah, Nona. Engkau memaki aku sombong dan angkuh berkali-kali, karena aku tidak mau menengok. Setelah aku menengok, kau masih memaki aku angkuh. Habis aku kau suruh bagaimana supaya tidak kau maki angkuh?
Aku mau bicara denganmu, duduklah di sini dan jangan berdiri peringas-peringis seperti monyet mencium ikan asin. Kang Hong mengangkat sepasang alisnya yang hitam tebal. Selamanya baru sekali ini dia bicara dengan gadis, apalagi gadis yang begini lincah. Ia tertarik sekali, akan tetapi juga merasa canggung. Kemudian teringat dia akan watak suhunya, maka dia lalu tersenyum lebar dan melangkah menghampiri gadis itu, menjatuhkan diri duduk di atas rumput di hadapan gadis itu. Dalam beberapa detik, pandang matanya yang tajam sudah meneliti gadis yang duduk makan paha ayam panggang di hadapannya itu. Wajah yang berkulit halus kemerahan, cantik jelita dengan bentuk tubuh bulat telur. Rambut hitam gemuk yang kacau tak tersisir, menutup sebagian pipi kirinya karena kepala itu agak dimiringkan ke kanan. Alis yang panjang kecil dan hitam. Sepasang mata yang jeli, lebar dan jernih sekali, dengan kerling yang amat tajam, mata yang aneh karena dia seperti dapat melihat bayangan gembira, berani, menantang dan merenung di dalamnya. Hidung kecil mancung di atas sepasang bibir yang dianggapnya merupakan bibir terindah yang pernah dilihatnya. Penuh dan berkulit halus seolah-olah sepasang bibir itu dapat mudah pecah, warnanya kemerahan dan basah berminyak. Dagunya kecil agak meruncing menambah kemanisan. Pakaiannya terbuat dari sutera halus dan mewah, namun potongannya ketat sehingga membayangkan dada yang penuh menonjol, pinggang kecil dan pinggul yang lebar. Kulit yang mengintai dari balik leher baju, dari lengan, tampak halus dan putih sekali. Beginikah wanita cantik yang suka disebut-sebut suhunya dan diumpamakan setangkai bunga yang harum? Dia kini dapat merasakan persamaannya. Memang seperti bunga sehingga membuat hati ini kepingin menyentuh, kepingin mencium, kepingin memandang dan menikmati keindahannya. Mungkin aku seperti monyet, akan tetapi saat ini aku tidak mencium bau ikan asin, melainkan mencium bau sedap gurih daging panggang. Kau kepingin? Gadis itu menghentikan gigitannya dan mulutnya yang penuh dengan daging itu mengunyah perlahan, matanya mengerling Kang Hong. Pemuda remaja ini memandang mulut yang mengunyah itu, dan tak terasa lagi dia menelan ludah dan perutnya mendadak berkeruyuk. Dia mengangguk dan kembali menelan ludah. Kalau kepingin, ambillah. Tunggu apa lagi? Jangan malu-malu kucing, kalau kepingin mengapa tidak ambil dan makan sejak tadi? Ah, tapi daging itu punyamu. Siapa bilang punyaku? Ayam itu berkeliaran di hutan, entah punya siapa. Tapi kau yang menangkap dan memanggangnya. Sudahlah. Cerewet bener sih engkau ini. Ambil saja dan ganyang, habis perkara. Bicara saja mana bisa kenyang? Biarpun ditegur, Kang Hong menjadi geli dan tertawa. Gadis ini benar-benar menimbulkan rasa gembira di hatinya. Cocok benar dengan watak suhunya. Bagaimana kalau suhunya yang bertemu dengan gadis seperti ini? Ia lalu menyambar daging ayam panggang, merobek bagian dada lalu mulai makan daging itu. Benar lezat sekali, gurih dan manis, lagi hangat dan perutnya memang amat lapar. Setelah habis semua makan, gadis itu mengeluarkan seguci air dingin dan minum dengan cara menggelogopnya dari mulut guci. Air memasuki mulut yang kecil itu, ada yang tumpah membasahi pipi dan tercecer memasuki celah-celah bajunya di leher. Setelah itu, dia menurunkan guci dan menyerahkannya kepada Kang Hong. Pemuda yang mulai mengenal watak polos dan terbuka gadis itu, menerima guci akan tetapi dia merasa ragu-ragu juga untuk menggelogok air itu begitu saja. Bibir guci itu masih berlepotan minyak gaji, tentu ketika bibir guci tadi bertemu dengan bibir si gadis. Mana cawannya? Kupinjam sebentar untuk minum. Tidak punya cawan. Habis bagaimana minumnya? Tuang saja, seperti aku. Tapi, bekasmu. Gadis itu meloncat bangun, lalu bertolak pinggang dan membungkuk memandang Kang Hong dengan mata terbelalak. Kau menghina aku, ya? Tolol kurang ajar. Kang Hong juga membelalakkan matanya, bukan karena marah melainkan karena heran. Ia benar-benar merasa tolol berhadapan dengan nona ini. Menghina. Aku tidak. Apa sih maksudmu? Kau jijik ya minum secara menggelogok seperti aku? Kau tidak sudi ya karena bibir guci itu berbekas mulutku? Kau kira aku ini penderita sakit paru-paru atau batuk kering? Kau jijik. Wah, harap jangan salah paham dan mengamuk tidak karuan. Bukan begitu, hanya. Aku tadi khawatir kau tidak suka.
Tidak suka apa? Kau benar-benar laki-laki cerewet. Sudah tolol, cerewet lagi. Sialan bertemu laki-laki sepertimu. Kang Hong tidak mempedulikannya lagi. Celaka, pikirnya. Kalau dilayani wanita ini, bisa habis dia dimaki-maki. Ia lalu tidak mau mendengarkan lebih jauh melainkan menuangkan air ke dalam mulutnya, tidak peduli bibirnya bertemu dengan bekas bibir wanita itu. Air yang jernih dan sejuk. Terima kasih, katanya sambil mengembalikan guci air. Kenapa sedikit amat minumnya? Apakah kau takut minuman ini kucampuri racun? Sambil berkata demikian, gadis itu kembali minum dengan cara menempelkan bibirnya pada bibir guci tanpa memilih-milih lagi. Heran sekali hati Kang Hong, mengapa menyaksikan bibir wanita itu menjepit bibir guci yang tadi diminumnya, hatinya berdebar dan mukanya terasa panas. Namun dia merasa mendongkol juga mendengar ucapan itu. Benar-benar wanita yang wataknya mau menang sendiri saja. Masa apa yang dia kerjakan selalu disalahkan? Tidak mau minum salah, sekarang sudah minum masih disangka yang bukan-bukan. Ia menjadi gemas dan andai kata wanita ini adik perempuannya, tentu sudah dia jewer telinganya. Aku tidak takut kau beri racun, jawabnya jengkel, dan dia lalu membuang muka sambil melanjutkan. Sebetulnya, kau menghentikan perjalananku ada urusan apakah? Sampai lama gadis itu tidak berkata-kata, melainkan memandang wajah Kang Hong penuh perhatian. Pemuda itu tahu akan hal ini karena dia mengerling dari sudut matanya. Melihat gadis itu memperhatikannya, kembali dia mengalihkan pandang matanya. Kemudian terdengar gadis itu bertanya. Namamu siapa tadi? Dan berapa usiamu? Chia Kang Hong. Kalau tidak salah usiaku 17 tahun. Dan engkau murid Shin Jiu Kiam Ong? Heran benar aku. Mengapa heran? Seorang tokoh sakti seperti Shin Jiu Kiam Ong mengapa mempunyai seorang murid tolol seperti engkau? Makin panas rasa perut Kang Hong. Terlalu benar perempuan ini, pikirnya. Kalau sudah tahu aku tolol, kenapa engkau menghentikan aku? Sampai lama wanita itu tidak berkata-kata, kemudian terdengar dia tertawa merdu, cekikikan. Kau marah. Benar-benar tukang menggelitik hati orang, pikir Kang Hong. Gemas dia. Kalau tidak ingat bahwa dia itu wanita tentu sudah ditamparnya. Ia tidak menjawab, hanya menggeleng kepalanya. Kau marah. Bilang saja kau marah. Ingin aku melihat bagaimana kalau kau marah. Digoda terus-menerus, Kang Hong menjadi merah mukanya dan dia memandang dengan niat untuk balas memaki. Akan tetapi melihat mata yang bening indah itu, mulut yang manis tersenyum, dia menjadi tidak tega untuk memaki, maka dia menundukkan muka lagi. Kau memang tolol. Kalau tidak tolol, tentu tidak kau berikan siang hokiam kepada tosu-tosu bau itu. Itu hak mereka dan aku tidak mau membantah permintaan mereka. Mereka adalah tosu-tosu yang bijaksana dan baik, patut dipatuhi permintaan mereka. Pula, menggunakan kekerasan menentang, tak mungkin. Mereka amat lihai, terutama sekali Kiang Tojin dan Ketua Kunlun Pai. Kau penakut dan bodoh. Heran aku mengapa Shin Jiu Kiam Ong mempunyai murid seperti engkau. Padahal menurut pendengaranku Shin Jiu Kiam Ong gagah perkasa tidak mengenal takut terhadap siapapun juga dan amat cerdik. Kang Hong menarik nafas panjang. Gurunya memang seorang yang selalu gembira dan tidak pernah mengenal takut. Terserah wawasanmu. Aku tidak takut terhadap siapapun juga, dan tentang kebodohan. Tentu saja aku tidak secerdik suhu. Sun yang agak lama. Kang Hong menunduk karena teringat akan suhunya dan mulailah hilang kegembiraannya. Dalam hari-hari pertama semenjak dia sendirian di dunia ini, sudah terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan hatinya. Kalau begini terus nasibnya, bertemu seorang wanita saja selalu mengejek dan memakinya, mana mungkin dia dapat meniru watak suhunya yang menghadapi segala sesuatu dengan gembira. Betapa mungkin dapat bergembira rasa hati ini kalau seorang wanita cantik jelita mencemoohkan dan memaki-makinya. Kang Hong. Pemuda itu terkejut. Benarkah wanita itu memanggilnya? Suaranya begitu halus dan dipanggil secara tiba-tiba setelah lama berdiam diri, dia terkejut juga. Ia menengok dan makin gugup melihat betapa sepasang mata itu memandangnya tajam-tajam dan mulut itu tersenyum manis akan tetapi hanya sebentar saja karena segera bibir yang merah itu cemberut lagi.
Kau memanggilku? Kau laki-laki, canggung benar. Sudahlah, Nona. Kalau engkau menghentikan aku hanya untuk mencela, untuk apa? Engkau marah. Tidak. Engkau memang canggung, tidak seperti gurumu yang habarnya. Ah, apakah kau tidak ingin tahu siapa aku, siapa namaku dan mengapa aku datang ke Kunlun Pai? Baru Kang Hong teringat dan dia merasa bahwa dia memang kurang perhatian. Siapakah nama Nona? Gadis itu menahan kekehnya. Sikap Kang Hong benar-benar canggung dan gugup sehingga kelihatan lucu. Namaku Be Cui Im. Bagus tidak namaku? Bagus. Bagus, jawab Kang Hong cepat-cepat dengan pandang mata mendesak agar Nona itu terus bercerita. Hihihihi, kau ternyata pandai juga memuji. Aku. Teruskanlah, Nona. Aku mendengar akan keramaian yang habarnya akan terjadi di puncak Kunlun San yang disebut Kiam Kok San, bahwa kabarnya tokoh-tokoh besar hitam dan putih hendak menjemput turunnya murid Sinjiu Kiam Ong yang mewarisi Siang Hok Kiam yang amat diinginkan seluruh tokoh Kang Ou. Termasuk engkau sendiri, Nona. Tentu saja. Apa kau kira aku ini anak kecil yang suka menonton keramaian begitu saja? Dan aku malah berhasil sekali, lebih berhasil daripada mereka yang menggunakan kekerasan. Mereka itu semua terusir oleh Tosu-Tosu Bau Kunlun Pai, belasan orang gagah di dunia Kang Ou, sama sekali tidak berhasil, melihatnya pun tidak. Aku sengaja membiarkan diriku tertangkap oleh Tosu-Tosu Bau itu. Memang harus diakui bahwa kalau aku melawan, tidak akan mampu mengalahkan Tosu-Tosu yang demikian banyak, apalagi Tosu Shikiang dan gurunya itu amat lihai. Aku sengaja menjadi tawanan dan akalku berhasil memancing kau datang karena jeritan-jeritanku. Akan tetapi siapa kira, karena ketololanmu, kau serahkan pedang itu begitu saja. Mulai lagi maki-makian. Kini mengertilah Kang Hong mengapa gadis ini telah dapat meloloskan diri dari ikatan kaki tangannya sebelum dilepaskan. Kiranya gadis itu memang sengaja membiarkan dirinya ditawan. Benar-benar seorang gadis yang cerdik sekali dan juga penuh keberanian. Untuk apakah engkau menginginkan pedang Siang Bok Kiam, Nona? Masih bertanya untuk apa lagi? Tentu saja untuk mendapatkan rahasianya. Kang Hong, katakanlah terus terang, apakah engkau sudah mendapatkan pula rahasia penyimpanan kitab-kitab pusaka yang terdapat di pedang itu? Pandang mata itu penuh gairah, agaknya bernafsu sekali gadis ini untuk mendapatkan kitab-kitab pusaka simpanan Sinjiu Kiam Ong. Kang Hong menggeleng kepalanya. Belum dan agaknya tidak akan dapat kutemukan. Aku pun tidak ingin kembali ke Kunlun San. Nona, mengapakah mereka itu semua memperebutkan rahasia itu? Sampai mati-matian dan saling bermusuhan? Gadis itu menggerakkan alisnya dan memandang pemuda ini dengan heran. Engkau benar-benar masih hijau. Sudahlah, yang penting sekali ini ceritakan kepadaku ilmu apa saja yang kau pelajari dari Sinjiu Kiam Ong. Tadi kulihat engkau menggunakan ilmu yang mujizat. Kau pandai menyedot sinkang orang lain, bahkan Kiang Tojin yang begitu lihai hampir mampus di tanganmu. Ilmu apakah itu? Sukakah kau menceritakannya kepadaku? Tiba-tiba saja sikap gadis ini manis sekali, wajahnya berseri matanya bersinar-sinar dan bibirnya tersenyum. Kang Hong hanya bisa menggeleng kepalanya, kemudian melihat wajah cantik itu menjadi murung dia cepat berkata. Sungguh mati, aku sendiri tidak mengerti. Aku sendiri membenci penyakit yang ada pada tubuhku ini. Aku tidak mempelajari apa-apa kecuali dasar-dasar ilmu silat dan beberapa pukulan dan permainan pedang. Kalau dibandingkan dengan orang lain, tentu tidak ada artinya. Engkau pandai merendahkan diri dan bersikap sungkan, alangkah jauh bedanya dengan gambaran tentang gurumu. Akan tetapi kegalakan ini segera berubah lagi, kini gadis itu tersenyum manis, dan membuka tutup guci hendak diminumnya. Akan tetapi dia mengerutkan kening dan berkata seorang diri. Air ini kurang sedap. Ia lalu mengeluarkan sebuah bungkusan dari saku bajunya dan ketika dibuka, ternyata berisi daun-daun dan kembang-kembang kering. Dituangkannya sebungkus daun dan kembang kering ini ke dalam guci airnya, lalu dikocoknya guci itu sambil memandang Kang Hong. Ditatap sepasang mata seperti itu, Kang Hong menjadi tak enak hati kalau berdiam diri saja maka dia bertanya. Apakah yang kau masukkan dalam air minum itu?
Daun wangi dan kembang harum, pengganti teh yang amat lezat dan sedap, jawab gadis itu sambil menggelogok air dari guci seperti tadi. Tercium bau yang harum keluar dari mulut guci. Gadis itu selesai minum lalu menyerahkan gucinya kepada Kang Hong sambil berkata, "Kau minumlah." Kang Hong menggeleng kepala. "Aku tidak haus." Juga memuji. Biarpun tidak haus, air ini sekarang menjadi minuman enak. Coba cium, tidak harumkah?" Gadis itu mendekatkan mukanya dan membuka mulutnya, menghembuskan nafas ke arah muka Kang Hong. Pemuda itu terkejut dan mukanya terasa panas sekali, jantungnya berdebar tegang. Ia merasa canggung dan juga jengah. "Apakah kau takut kalau air ini kucampuri racun?" Untuk mencegah gadis itu melakukan hal-hal aneh yang lebih hebat lagi, tanpa banyak cakap Kang Hong lalu menerima guci air dan menggelogoknya. Memang harum dan terasa agak manis, akan tetapi mulut dan lidahnya yang terlatih tiba-tiba merasakan sesuatu yang tidak asing baginya. Racun. Racun yang amat kuat dan jahat. Namun dia cepat dapat menekan perasaannya, tidak memperlihatkan sesuatu pada mukanya, bahkan lalu terus menuangkan air beracun itu sampai habis pindah ke dalam perutnya. Ketika dia menurunkan guci kosong dan berkata, "Lezat sekali," gadis itu memandangnya dengan sepasang mata bersinar-sinar. Sambil tersenyum-senyum gadis itu kini mengambil sesuatu dan karena yang diambilnya itu agaknya berada di saku dalam dari bajunya, ia lalu membuka dua kancing baju bagian atas. Cara ia membuka kancing secara terang-terangan begitu saja di depan Kang Hong, dengan gaya memikat dan manis sekali. Kang Hong terbelalak, lebih heran daripada kaget dan jengah, melihat betapa bagian atas baju itu terbuka memperlihatkan pakaian dalam yang berwarna merah muda dan sebagian dada yang memanjat. Gadis itu merogoh ke balik baju yang menutup dada dan mengeluarkan sebuah bungkusan merah. Ketika dibuka, ternyata bungkusan itu berisi belasan butir pil merah. Ia mengambil 2 butir dan segera menelannya. Ia lalu mengembalikan bungkusan itu ke balik bajunya, kemudian seperti terlupa dan tidak mengancingkan kembali baju bagian atasnya terbuka itu. Kang Hong terpaksa menundukkan muka agar jangan melihat tonjolan dada yang berkulit putih halus itu. "Kang Hong, lihatlah kepadaku." Terpaksa pemuda itu mengangkat mukanya memandang, mengusir ketegangan dan kebingungan hatinya. Gadis ini jelas berusaha hendak meracunnya. Apakah maksudnya? Mengapa hendak membunuhnya? Ia tahu bahwa racun itu dapat membunuh seorang lawan yang betapapun kuatnya. "Lihatlah baik-baik, Kang Hong. Tidak indahkah rambutku? Tidak cantikkah wajahku? Cantik sekali, bukan?" Gadis itu tersenyum-senyum dan mengerlingkan matanya, bergaya dan menggerak-gerakkan mukanya agar dapat terpandang oleh pemuda itu dari depan, kiri dan kanan. Begitulah," jawab Kang Hong yang masih mencari-cari sebab perbuatan gadis itu. Ia kini dapat menduga bahwa pil merah tadi adalah obat pemunah racun karena si gadis tadi pun minum air beracun. "Lihat baik-baik, pandanglah. Tidak halus dan putih bersihkah kulitku, Kang Hong?" Suaranya kini amat halus merdu, penuh nada merayu dan tangannya sengaja menyingkap baju atasnya agar belahan dada tampak makin nyata. Kang Hong menelan ludah. Jantungnya berdebar kencang dan cepat dia menekan dengan kekuatan batinnya. Belum pernah selama hidupnya dia mengalami hal seperti ini, dalam mimpi pun belum. Gadis yang bernama Bai Cui Im itu kini bangkit berdiri, gerakannya lemah gemulai, leher, pinggang dan lututnya melenggak-lenggok mengingatkan Kang Hong akan gerakan tubuh seekor ular. "Pandanglah baik-baik, orang muda remaja. Tidak indahkah bentuk tubuhku? Lihat dadaku, pinggangku, pinggulku." Begitulah. Hanya demikian Kang Hong dapat berkata karena kerongkongannya tiba-tiba seperti menjadi kering kembali, seperti orang kehausan. "Aku masih muda, cantik jelita, bertubuh menggiurkan. Aku seorang gadis yang amat menarik hati, bukan?" Begitulah. Tiba-tiba Cui Im menghentikan gayanya dan dengan kasar dia duduk di depan Kang Hong. Senyum manis kerling mata tajam kini lenyap dan gadis itu mengerutkan keningnya dengan bayangan hati kesal. Begitulah. 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 Tidak bisa berkata lainkah, hai orang dungu? Shinjiu Qiamong kabarnya merupakan pria tukang merayu wanita nomor 1 di dunia, ahli merayu dan mencumbu wanita. Apakah gurumu yang
Terkutuk itu tidak mengajarkan kepandaian merayu wanita kepadamu, bocah tolol? Kang Hong tersenyum. Kini dia mulai mengenal wanita ini. Wanita yang cantik jelita, namun wanita yang amat berbahaya, seperti seekor ular berbisa. Timbul pula kegembiraannya karena terhadap seorang wanita seperti ini, dia tidak perlu bersikap canggung, malu-malu atau takut-takut. Ia menggelengkan kepala dan tersenyum mengejek. Kau sudah mau mampus, tahukah? Kau calon bangkai makanan cacing. Hendak kau lihat kemana perginya wajahmu yang tampan itu kalau sudah digerogoti cacing nanti. Kau tahu bahwa engkau telah minum racun? Di dalam air tadi, tolol, terdapat racun yang mematikan. Racun bunga siang tokhua, bunga racun wangi, yang kini telah memasuki perutmu, yang akan menghancurkan ususmu, membuat isi perutmu menjadi busuk. Tahukah engkau? Dan obat pemunahnya hanya berada padaku, obat pemunah pil merah seperti yang kutelan tadi. Kalau kau tidak kutolong, nyawamu pasti akan melayang dalam waktu 24 jam. Nyawamu berada di tanganku sekarang, mengerti? Kang Hong mengangguk-angguk. Mengertilah dia sekarang, teringatlah dia bahwa racun yang tidak asing baginya itu adalah Siang Tokhua. Tentu saja dia mengenalnya baik-baik, dan tadi dia terlupa karena terpesona oleh sikap dan gaya gadis luar biasa ini. Cui Im, apakah kehendakmu? Apakah maksudnya semua ini? Mengapa kau meracuniku? Karena tolol engkau menjadi menyebalkan. Segala apa tidak mengerti. Otakmu tumpul benar perlu dicuci. Tentu saja nyawamu ku cengkeram untuk ditukar dengan rahasia barang pusaka gurumu yang terkutuk. Diam dan jangan memaki mendiang suhu atau aku takkan sudi melayanimu bicara lagi. Terbelalak mata gadis itu mendengar bentakan yang tak disangka-sangkanya akan dapat dikeluarkan oleh mulut pemuda tolol itu. Akan tetapi hanya sebentar karena ia mengira bahwa hal itu timbul karena kebaktian bocah ini terhadap mendiang gurunya. Engkau telah menyerahkan Siang Bokiam kepada Tosu-Tosu Bao Kun Lun Pai. Akan tetapi pedang itu bagiku tidak ada artinya. Belum tentu bisa menangkan pedangku ini. Gadis itu meraba pinggangnya dan tangannya sudah memegang sebatang pedang yang mengeluarkan sinar kemerahan. Kiranya pedang itu amat tipis, terbuat daripada baja lemas sehingga dapat dipergunakan sebagai sabuk. Kini gadis itu menodongkan ujung pedangnya ke depan dada Kang Hong. Aku tidak butuh Siang Bokiam. Yang kubutuhkan kitab-kitab pusaka dan barang-barang mustika peninggalan suhumu. Engkau turun dari Kiam Koksan hanya membawa pedang, berarti bahwa pusaka-pusaka warisan itu masih belum kau bawa turun. Kau antar aku ke sana, berikan semua itu kepadaku, tunjukkan rahasianya, dan mungkin nyawamu akan kubebaskan, dan selain itu. Kalau kau tidak terlalu tolol, kita dapat menjadi sahabat baik. Kang Hong bukan seorang bodoh sungguh pun kelihatannya dia ketolol-tololan. Ia telah diracun, akan tetapi racun yang ada obat pemunahnya pada gadis itu. Berarti bahwa dia tidak akan dibunuh. Gadis ini menghendaki barang-barang pusaka gurunya, tentu saja tidak akan membunuhnya, melainkan hendak memaksanya dengan jalan meracuninya. Benar-benar seorang gadis yang berhati kejam. Mengapa ada seorang gadis cantik jelita seperti ini berhati sekejam itu? Ia merasa penasaran sekali dan perasaan inilah yang mendorongnya untuk menyaksikan lebih lanjut sampai di mana kekejaman gadis ini dan apa yang akan dilakukan atas dirinya. Aku tidak menerima warisan pusaka-pusaka yang kau maksudkan, dan aku pun tidak tahu rahasianya. Kau masih berani menyangkal dan menolak permintaanku? Kau murid tunggalnya, tak mungkin kau tidak mewarisi pusaka-pusaka itu, apalagi Siang Bokiam diberikan kepadamu. Ingat, nyawamu berada di tanganku, tahu? Andai kata engkau memberontak, engkau pun tidak akan mampu menandingi pedangku. Andai kata kau mempergunakan ilmu mukjizatmu dan berhasil melarikan diri, dalam waktu sehari semalam ususmu sudah hancur berantakan dan nyawamu pun takkan tertolong. Jangan bodoh, Kang Hong. Lebih baik engkau menuruti permintaanku agar engkau tetap hidup dan menikmati kesenangan bersama aku. Cui Im, engkaulah yang bodoh dan mengecewakan hati. Mengapa engkau menurutkan nafsu buruk hendak menginginkan barang orang lain? Kalau engkau suka menurut nasihatku, insyaflah dan sadarlah bahwa engkau terseret oleh nafsumu menuju ke jurang kesesatan. Urungkan niatmu yang buruk itu karena sesungguhnya aku benar-benar tidak pernah melihat di mana adanya pusaka-pusaka peninggalan suhu. Aku tidak berhasil mencarinya dan aku tidak berbohong.
Kalau begitu, biar aku melihat engkau mampus dengan isi perut berantakan, bentak Cui Im dengan suara marah dan kecewa sekali. Tiba-tiba terdengar suara bentakan keras. Tidak boleh dibunuh begitu saja, Tok Xianli, Dewi beracun. Dan tampak bayangan orang berkelebat. Benar sekali, tidak boleh dibunuh sebelum menyerahkan pusaka peninggalan Kiam Ong kepadaku, berkelebat pula bayangan lain. Kiranya yang muncul ini adalah dua orang tua yang pernah dilihat Kang Hong pada 5 tahun yang lalu. Mereka berdua itu adalah 2 di antara 9 orang sakti yang pernah menyerbu Sinjiu Kiam Ong. Yang pertama adalah nenek tua renta yang dia ingat bernama Lu Xianchu dan berjuluk Qiu Bueto Anio. Gurunya pernah bercerita kepadanya tentang nenek ini. Menurut cerita itu, Qiu Bueto Anio dahulunya adalah seorang pendekar wanita yang cantik jelita dan lihai, namun yang jatuh cinta kepada gurunya yang tampan dan gagah. Akan tetapi ternyata wanita ini dikecewakan oleh Sinjiu Kiam Ong. Kiam Ong tidak pernah membiarkan hatinya jatuh cinta dan perhubungannya dengan Lu Xianchu hanya dianggapnya sebagai permainan cinta petualangan biasa saja. Sebaliknya, cinta kasih wanita itu mendalam sehingga hatinya menjadi hancur dan patah ketika Kiam Ong meninggalkannya. Adapun orang kedua adalah si kakek tua Sintu Gihiap. Pendekar budiman bergolok sakti yang juga menaruh dendam sakit hati terhadap Kiam Ong untuk urusan pribadi. Istrinya yang sesungguhnya adalah hasil rampasan dari seorang kepala rampok, istri yang cantik jelita dan amat dicintanya, telah dicuri oleh Kiam Ong yang terkenal pandai merayu wanita sehingga di antara istrinya dan Kiam Ong terjadi perhubungan rahasia. Melihat dua orang tua yang datang ini, Be Cui Im tersenyum mengejek, lalu membalikkan tubuh menghadapi mereka sambil memandang tajam dan melintangkan pedang merah itu di depan dadanya, sedangkan tangan kirinya bertolak pinggang. Qiu Bueto Anio dan Sinto Gihiap, bukan? Kalian sudah lari terkencing-kencing diusir oleh Tosu-Tosu Bau Kun Lun Pai. Sekarang muncul lagi di depanku dengan niat apakah? Kang Hong memandang dengan heran. Makin tidak mengertilah dia akan keadaan Cui Im. Gadis cantik jelita yang amat menarik hati ini, yang tadinya amat galak dan kadang-kadang juga amat halus memikat, kemudian terbukti berhati palsu dan keji, kini menghadapi dua orang tokoh Kang Ou yang tua seperti menghadapi dua orang biasa saja. Tokoh macam apakah gadis ini di dalam dunia persilatan? Sampai-sampai dua orang Lo Cianpue, orang tua tingkat tinggi, tidak dipandang mata olehnya, dan yang lebih mengherankan lagi, dua orang tua itu pun agaknya tidak menganggapnya sebagai gadis muda. Angkiam Tok Xianli, Dewi Racun berpedang merah, lekas keluarkan pil pemunah racun. Orang muda ini tidak boleh dibunuh, kata Sintu Gihiap. Benar sekali, Tok Xianli. Siang Bo Kiam sudah terampas Kun Lun Pai, kalau pemuda ini dibunuh, sungguh sayang sekali. Kasihan murid Sinjiu Kiam Ong yang tidak bersalah apa-apa, sambung Qiu Bueto Anio. Tiba-tiba Cui Im tertawa bergelak, tanpa menutupi mulutnya, sikapnya kasar sekali. Kang Hong makin terheran-heran. Kiranya Be Cui Kim mempunyai julukan yang demikian menyeramkan. Angkiam Tok Xianli, Dewi beracun berpedang merah. Tentu seorang tokoh besar dari golongan sesat. Pantas saja Kiang Tojin menyatakan bahwa gadis cantik itu dari dunia hitam, seorang tokoh kaum sesat. Akan tetapi masih begitu muda. Masa memiliki tingkat kedudukan yang sejajar dengan Qiu Bueto Anio dan Sintu Gihiap. Hihihihi. Qiu Bueto Anio, alangkah lucunya melihat lagakmu. Engkau terkenal sebagai pendekar wanita sejak muda, akan tetapi kiranya engkau pun hanya seorang yang pada lahirnya saja pendekar padahal sebenarnya di dalam hatimu mengandung maksud-maksud yang tidak lebih bersih daripada maksud hatiku. Kau pura-pura merasa kasihan dan ingin menolong pemuda ini, padahal yang kau inginkan adalah benda-benda pusaka peninggalan Sinjiu Kiam Ong. Aku pun menghendaki benda-benda itu dan aku berterus terang, tidak pura-pura seperti engkau. Tok Xianli. Hanya karena mengingat akan nama gurumu maka aku seorang tua masih berlaku hormat kepadamu. Jangan engkau membuka mulut sembarangan saja. Memang aku menghendaki barang-barang pusaka Sinjiu Kiam Ong, akan tetapi hal itu adalah karena dosa-dosa Kiam Ong kepadaku yang harus dia bayar lunas dengan benda-benda pusaka peninggalannya. Tidak seperti engkau yang hendak merampok begitu saja dengan menekan muridnya. Hihihihi, nenek tua yang tak tahu malu. Engkau sendiri yang dahulu tergila-gila kepada Kiam Ong, engkau sendiri yang mengejar-ngejarnya, ingin selalu berada dalam pelukannya, menikmati cumbu rayu dan belayannya.
Kiamong tidak sudi menjadi suamimu, kenapa kau katakan hal ini dosa? Hihihihi, sungguh menjemukan. To Xianli, biar engkau menggunakan nama besar gurumu, penghinaanmu harus dibayar dengan nyawa. Kyubui Toanio marah sekali dan ia menggerakkan pecutnya yang berekor 9 itu di udara sehingga terdengar suara ledakan-ledakan. Tar tar tar. Pecutmu itu hanya dapat untuk menakut-nakuti anjing dan anak-anak kecil. Cui Im mengejek dan tiba-tiba tangan kirinya bergerak. Sinar-sinar merah yang kecil-kecil menyambar ke arah nenek itu dengan kecepatan laksana kilat menyambar. Itulah Angtok Ciam, jarum racun merah, yang amat berbahaya, sekali sambit secara beruntun ada 21 buah jarum halus menyambar lawan. Setiap batang jarum merupakan tangan maut karena racun yang dikandungnya cukup untuk merenggut nyawa orang. Kini 21 buah jarum menyambar dan mengarah jalan-jalan darah yang penting, dapat dibayangkan betapa hebatnya. Perempuan keji. Kyubui Toanio memaki, akan tetapi dia sibuk juga memutar senjata cambuknya untuk melindungi tubuh. Hanya dengan memutar cambuk itu cepat-cepat maka ia dapat menghindarkan jarum-jarum yang tak berani ia anggap ringan itu. Nenek tua mampuslah. Cui Im telah melesat ke depan dan pedangnya berubah menjadi sinar merah yang bergulung-gulung ketika ia menerjang lawannya sebagai serangan lanjutan daripada jarum-jarumnya. Gadis ini ternyata selain pandai melepas jarum, juga amat cerdik. Ia maklum bahwa Kyubui Toanio tak mungkin dapat mudah dirobohkan dengan jarum-jarumnya, maka serangan jarumnya tadi hanyalah untuk mengacau lawan, dan kini selagi lawannya memutar cambuk menghindarkan diri daripada ancaman jarum-jarum, ia telah menerjang dengan pedangnya yang gerakannya amat cepat dan kuat. Kang Hong yang melihat gerakan gadis ini diam-diam kagum dan juga terkejut sekali. Dilihat gerakannya, ilmu pedang gadis itu benar-benar lihai bukan main dan agaknya tidak berada di sebelah bawah tingkat ke-9 orang sakti yang pernah menyerbu suhunya. Tar tar tar. Wutut. Terang-terang. 9 ekor ujung cambuk itu dimainkan di tangan Kyubui Toanio seolah-olah menjadi 9 ekor ular yang bergerak hidup. Sebagian lagi membalas dengan totokan-totokan kilat yang disusul dengan gerakan mengait. Betapapun hebat gerakan pedang di tangan Cui Im, namun dihadapi 9 ujung cambuk yang menangkis dan balas menyerang itu dia terkejut sekali. Pedangnya diputar dan ia mengeluarkan pekik nyaring, disusul jerit kaget Kyubui Toanio. Sejenak kedua orang ini lenyap menjadi bayangan yang berputaran di antara sinar merah dan sinar hitam cambuk itu, kemudian keduanya mencelat ke belakang didahului Cui Im yang terpaksa melompat jauh untuk menghindarkan serangan 6 buah kaitan. Ia turun dan melintangkan pedangnya dengan wajah agak berubah karena ia kini maklum betapa lihai nenek itu dan yang ternyata merupakan lawan yang berat juga. Di lain pihak, nenek itu mengeluarkan suara gerengan marah karena 3 buah kaitan berikut 3 ujung cambuknya telah buntung oleh pedang yang amat lihai di tangan Cui Im. Pada saat itu, Sintu Gihiap yang melihat kesempatan baik, sudah meloncat mendekati Kang Hong dan berkata, "Orang muda, kau harus ikut bersamaku sebagai wakil suhumu." Kakek itu dengan golok telanjang di tangan kanan menyambar Kang Hong dengan tangan kirinya, hendak mencengkram pundak pemuda itu. Sebelum Kang Hong sempat mengelak, sinar merah berkelebat dan kakek itu cepat menarik kembali tangannya karena kalau dilanjutkan, tentu akan buntung terbabat pedang yang dibacokan Cui Im. "Kakek tua bangka, jangan sentuh pemuda ini." Sintu Gihiap menghela napas panjang. "Nona, mengingat gurumu, biarlah kami orang tua mengalah. Marilah kita berunding baik-baik. Benda-benda pusaka peninggalan Shinjiu Kiamong amatlah banyaknya, kalau kita bertiga membagi rata, masih amat banyak bagian kita masing-masing." Kurasa Kyubui Toanio juga tidak keberatan. Kyubui Toanio menggerak-gerakkan cambuknya. Ia maklum bahwa gadis itu amat lihai ilmu pedangnya, apalagi kalau ia mengingat guru gadis itu, benar-benar tak boleh dijadikan lawan dan jauh lebih baik dijadikan kawan. Maka ia mengangguk dan menggumam. "Asal orang muda tidak kurang ajar terhadap orang tua, aku pun bukan seorang serakah yang ingin memiliki seluruh pusaka." Cui melangkah maju mendekati Kang Hong lalu memegang tangan pemuda itu dengan tangan kanannya yang menyembunyikan pedang di balik lengan. Kalian mau enaknya saja. Siapa yang lebih dulu mendapatkan murid Shinjiu Kiamong ini? Aku. Kalau kalian semua lari terbirit-birit diusir Tosu-Tosu Kunlun Pai, aku malah membiarkan diriku dijadikan seorang tawanan. Setelah aku berhasil mendapatkan pemuda ini,
Kalian masing-masing mau minta bagian. Benar-benar tak tahu malu. Tiba-tiba gadis itu menggerakkan tangan kiri, membanting sesuatu di depan dua orang lawan itu dan terdengarlah ledakan keras diikuti asap hitam mengebul. Dua orang tua itu adalah orang-orang sakti yang sudah berpengalaman. Cepat mereka melompat mundur menjauhkan diri, maklum betapa berbahaya asap hitam yang timbul dari ledakan itu. Dan memang tepat sekali dugaan mereka karena kalau keduanya tidak menjauhkan diri dan sampai menghisap asap hitam itu, nyawa mereka terancam maut yang disebar oleh asap hitam yang amat beracun itu. Ketika mereka meloncat dengan jalan memutari asap itu, ternyata Cui Im dan Kang Hong sudah tidak kelihatan lagi bayangannya. Kurang ajar. Mari kita kejar. Kyubui Toanio berseru dan menggerak-gerakan cambuknya yang tinggal berekor 6 itu. Tar tar tar. Dua orang tokoh lihai ini lalu melesat dan melakukan pengejaran akan tetapi karena mereka berdua tidak melihat ke jurusan mana larinya Cui Im, mereka mengejar secara ngawur dan ternyata mereka menuju ke jurusan yang berlawanan. Kalau Cui Im yang mengempit tubuh Kang Hong lari ke selatan, mereka mengejar ke barat. Kang Hong, kita beristirahat dan bermalam di sini. Kata Cui Im sambil melempar tubuh Kang Hong di atas rumput hijau dalam sebuah hutan. Senja telah berlalu dan keadaan cuaca di dalam hutan sudah remang-remang. Cui Im lalu menyalakan api dan membuat api unggun sehingga di situ selain hangat dan tidak diganggu nyamuk, juga agak terang. Kemudian gadis cantik itu duduk mendekati Kang Hong yang bersandar pada batang pohon. Kang Hong, waktumu sudah terlewat sehari, tinggal malam ini. Kalau kau tidak kuberi obat penawar, besok pagi engkau mampus. Kang Hong menarik napas panjang memperlihatkan muka duka padahal di dalam hatinya dia menjadi geli. Mampus ya biarlah, malah tidak repot menjadi rebutan seperti sekarang ini. Engkau masih muda remaja, baru 17 tahun usiamu, belum mengecap kenikmatan hidup, mengapa ingin mati? Ingin mati sih tidak, akan tetapi kalau engkau meracuniku sampai mati, aku bisa berbuat apakah? Engkau tidak ngeri? Tidak takut mati? Mengapa takut? Apakah engkau takut mati, Cui Im? Gadis itu mengangguk, memandang wajah tampan itu dengan heran dan kagum. Alangkah anehnya kalau ada orang takut mati. Mati itu apa sih? Siapa yang pernah mengalaminya? Siapa yang mengetahuinya bagaimana kalau sudah mati? Apakah menakutkan? Kalau belum tahu, perlu apa takut? Aku tidak takut mati karena aku tidak tahu apa yang akan terjadi di sana. Seperti juga dahulu aku tidak takut lahir karena ketika itu pun aku tidak tahu bagaimana itu yang disebut hidup. Wah, engkau ini selain tolol dan bandel, juga aneh. Engkau lebih aneh lagi. Ketika berada di Kunlun San, engkau membiarkan dirimu menjadi tawanan, berpura-pura seperti orang yang tidak memiliki kepandaian, padahal tadi ketika menghadapi Kyubui Toanio, engkau lihai sekali. Cui Im tertawa, giginya berkilauan disentuh sinar api unggun. Kalau tosu-tosu bau dari Kunlun Pai itu mengetahui bahwa aku adalah aku, tentu mereka tidak akan mudah melepaskan aku pergi, biarpun engkau yang memintanya. Engkau siapa sih? Aku dengar tadi mereka menyebutmu Angkiam Toksianli. Julukan yang bagus dan juga mengerikan. Angkiam, pedang merah, dan Sianli, bidadari, memang bagus. Akan tetapi terselip kata-kata tok, racun, sayang sekali. Dan buktinya engkau memang tukang meracuni orang. Mengapa seorang gadis muda jelita macam engkau begini ganas, sungguh sukar dimengerti. Cui Im tertawa lagi dan memegang lengan pemuda itu dengan sikap mesra. Kau bilang aku jelita? Benarkah? Kalau aku tidak bilang kau jelita, berarti aku membohongi diri sendiri. Engkau memang jelita, Cui Im. Gadis itu makin girang hatinya. Aduh, kalau kau selalu bersikap manis kepadaku, aku menjadi tidak tega membunuhmu, Kang Hong. Kau tampan sekali, dan banyak gadis akan kehilangan hatinya kelak kalau berhadapan denganmu. Jantung Kang Hong berdebar, dia selamanya belum pernah berdekatan dengan wanita muda dan cantik, belum pernah dipuji dan dirayu. Cepat dia menekan perasaannya dan mengalihkan percakapan. Kyubui Toanio dan Sintu Gihiap adalah dua orang Locianpue yang berilmu tinggi, akan tetapi terhadapmu seperti orang jerih, dan selalu menyebut-nyebut gurumu. Siapa sih gurumu yang agaknya amat mereka takuti itu, Cui Im? Guruku adalah orang yang terpandai di kolong langit ini.
Agaknya hanya Shinjiu Qiamong saja yang dapat menandinginya. Akan tetapi setelah Qiamong meninggal, guruku menjadi jago nomor 1 di dunia. Dia adalah orang pertama dari Butek Sukui, 4 iblis tanpa tanding, yang menguasai daerah selatan dan berjuluk Lam Hai Sini, Dewi Laut Selatan. Akan tetapi, Keng Hong, marilah bawa aku ke tempat rahasia penyimpanan kitab-kitab rahasia suhumu, kita mempelajari bersama dan kita berdua akan menjadi sepasang jago nomor 1 di dunia. Guruku sendiri takkan mampu melawan kita. Marilah, kekasih. Cui Im merangkul leher Keng Hong. Tercium keharuman yang amat sedap dari muka dan rambut gadis itu, membuat Keng Hong menjadi makin berdebar jantungnya dan terpaksa dia memejamkan matanya. Bagaimana, Keng Hong? Kuberi obat pemunah, ya? Kemudian kita bersenang-senang malam ini, besok kita pergi ke Kunlun San, ke Kiam Kok San dan mengambil semua pusaka peninggalan suhumu. Ya. Keng Hong sudah memejamkan mata dan sudah mengumpulkan seluruh panca indera untuk menekan batinnya yang bagaikan air yang tenang mulai diguncang nafsu. Ia menggeleng kepala dan berbisik. Aku tidak tahu di mana tempatnya itu. Cui Im melepaskan rangkulannya dan lenyap pula kemesraannya. Ia mendengus dan menjauhkan diri, duduk merenung di depan api unggun. Keng Hong membuka matanya dan memandang punggung gadis itu yang menggunakan 10 jari tangannya menekuk-nekuk batang rumput, berkali-kali menarik napas panjang dan kelihatannya jengkel sekali. Keng Hong terheran mengapa ada seorang gadis secantik itu, sehalus itu, berhati kejam dan jahat, mengejar kepandaian secara membuta. Ia merasa sayang sekali. Kalau dia terbayang akan belayan dan bujuk rayu tadi, kakinya menggigil. Apa yang akan diperbuat gurunya, andai kata Shinjiu Qiamong yang menjadi dia? Dia tidak takut akan racun yang memasuki perutnya tadi. Selama dia berguru kepada Shinjiu Qiamong, gurunya itu setiap hari memberinya minum segala macam racun, sedikit demi sedikit. Kaki tangan seorang lawan dapat kau hadapi dengan kaki tangan pula, muridku, demikian gurunya memberi keterangan. Akan tetapi lawan yang licik suka mempergunakan racun yang dicampur dalam makanan atau minuman. Banyak terdapat racun yang jahat sekali dan yang tidak berbau apa-apa, tidak terasa apa-apa. Namun dengan kebiasaan minum sedikit racun setiap hari, lidahmu akan menjadi biasa dan dapat mengenal setiap racun yang dicampur makanan atau minuman. Juga, dengan cara sedikit demi sedikit, makin lama makin tambah takarannya masukkan racun-racun itu ke perut, engkau akan menjadi kebal terhadap segala macam racun. Demikianlah, ketika dia minum air yang dicampur racun, dia segera mengenal racun itu, akan tetapi mengandalkan kekebalan perutnya dia tidak khawatir dan minum terus sampai habis. Dengan sinkang yang disalurkan ke perut, dia tadi telah mengumpulkan racun di perutnya dan dalam perjalanan tadi ketika dia dipanggul Cui Im, diam-diam dia telah memuntahkan kembali racun itu sehingga kini perutnya bersih daripada racun. Kembali Keng Hong memperhatikan Cui Im. Kini gadis itu agak miring duduknya sehingga tampak dari samping wajah yang cantik itu. Wajah yang disinari api merah, sedikit tertutup untaian rambut hitam, benar-benar amat mempesonakan. Ketika tiba-tiba gadis itu menoleh ke arahnya, seolah-olah terasa pandang matanya, Keng Hong cepat meremkan matanya. Dia memang lelah dan mengantuk, maka kini dia mengambil ketetapan hati untuk meram terus dan tidur, tidak lagi mempedulikan gadis itu. Keng Hong. Pemuda itu membuka matanya dan memandang gadis yang bersimpuh di depannya. Enak saja kau tidur. Habis mau apa lagi? Mengapa kau mengganggu orang tidur? Gadis itu makin gemas. Orang ini sudah terkena racun, sudah menghadapi kematian, namun masih enak-enak saja. Biarpun seorang di antara tokoh-tokoh besar di dunia Kang Ou macam mereka yang disebut Lo Cianpui, kiranya akan menjadi gelisah dan akan berdaya sedapat mungkin untuk menyelamatkan nyawanya. Akan tetapi pemuda ini enak-enak saja tidur. Selain heran dan penasaran, juga dia menjadi kagum dan makin tertarik karena sukarlah mencari seorang pemuda setenang ini. Ataukah memang karena tololnya? Dia tidak menghendaki kematian Keng Hong, karena kematian pemuda ini tidak saja akan membuyarkan cita-citanya mendapatkan kitab-kitab simpanan Qiamong, juga gurunya akan menjadi marah sekali kepadanya. Apa yang ia harus lakukan untuk dapat membujuk pemuda ini? Keng Hong, apakah kau tidak merasa sakit? Keng Hong menggeleng kepala. Perutmu tidak mulas? Racun itu tentu telah mulai bekerja.
Kembali pemuda itu hanya menggeleng. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Kau memang aneh. Karena umurmu tinggal malam ini, biarlah kuhadiahi engkau arak wangi yang kubawa. Jarang ada orang kuberi arak ini, kalau bukan orang yang kusenangi. Engkau senang kepadaku? Cui Im memandang dan melempar kerling memikat, senyumnya kini manis sekali. Ah, betapa bodohnya engkau Keng Hong. Aku senang kepadamu, aku cinta kepadamu, masih butakah matamu? Aku tidak ingin melihat engkau mati besok. Engkau ingin memaksa aku mencari pusaka suhu, bukan tidak ingin melihat aku mati. Betul juga, akan tetapi aku cinta padamu. Kau seorang pemuda yang jantan, tabah dan luar biasa. Mari, kuhadiahi engkau arak wangi. Cui Im mengeluarkan sebuah guci arak kecil dari balik bajunya, membuka tutupnya dan terciumlah bau yang amat wangi, seperti puluhan macam bunga wangi dikumpulkan dalam guci arak itu. Keng Hong tidak banyak cakap lagi, namun dia haus dan bau arak itu amat sedap. Ia menerima guci itu dan menodongkan ke mulutnya. Racun atau obat penawar? Tanyanya sebelum minum. Cui Im makin kagum. Di dunia ini tak mungkin menjumpai orang seperti pemuda ini, yang begitu tenang dan dingin menghadapi ancaman racun. Padahal pemuda itu sudah mengenal namanya sebagai Tok Xian Li, Dewi Beracun. Hebat bukan main. Kalau arak ini beracun, bagaimana? Ia bertanya, memancing. Racun pun boleh, asal enak diminum. Aku sudah diracuni, ditambah lagi sedikit atau banyak apa bedanya? Jawab Keng Hong lalu meminum arak itu dari guci. Lidahnya segera dapat merasa bahwa di dalam arak ada racunnya, akan tetapi racun ini berbeda dengan racun tadi. Racun yang berada di dalam arak ini racun yang amat halus, bahkan bukan racun cair karena begitu diminum, racun itu menjadi segumpal hawa yang harum. Dia tidak tahu racun apa ini, akan tetapi dia mengerahkan sinkangnya menerima racun itu dan membiarkan gumpalan hawa wangi itu berkumpul di dalam dadanya. Setelah guci kecil itu kosong, baru dia mengembalikannya kepada Cui Im, dan mengusap mulut dengan ujung lengan bajunya. Cui Im memandang dengan mata terbelalak, kemudian dia tersenyum-senyum ketika melihat pemuda itu menyandarkan diri di batang pohon dan meremkan mata seperti orang mengantuk. Ia percaya penuh akan kemanjuran racun araknya dan mengharapkan hasil sekali ini. Arak yang dicampur racun itu amatlah kuatnya dan merupakan arak buatan gurunya yang ampuh sekali. Bukan racun untuk membunuh, melainkan racun untuk pembangkit berahi, racun perangsang yang dibuat dari beberapa macam lalat dan semut dicampur sari bunga-bunga wangi. Penduduk kepulauan di selatan mempergunakan sebagian kecil saja dengan cara pembuatan sederhana untuk meracuni kuda yang hendak dikawinkan. Tanpa racun ini, sukar mengawinkan kuda betina. Kini, yang diminumkan oleh Cui Im kepada Keng Hong merupakan sarinya. Kerasnya bukan main dan kiranya cukup untuk pembangkit nafsu berahi 20 ekor kuda. Keng Hong yang meremkan mata itu sesungguhnya tidak tidur. Dia mendengarkan gerak-gerik Cui Im yang menurut pendengarannya seperti orang gelisah. Akan tetapi dia tidak peduli dan meremkan mata, mengheningkan cipta dan mengerahkan sinkang untuk menahan gumpalan hawa beracun yang aneh itu. Ia tahu bahwa racun ini amat berbahaya, sungguh pun dia tidak tahu bagaimana bahayanya. Tubuhnya menjadi panas, padahal racun itu masih tertahan olehnya. Ia menanti saat baik untuk menghembuskan keluar racun itu di luar tahu Cui Im, karena dia pun hanya ingin melihat apa yang akan dilakukan gadis itu selanjutnya. Akan tetapi, apa yang akan dihadapinya sungguh di luar dugaannya sama sekali. Lewat tengah malam, Keng Hong yang mengantuk itu tiba-tiba mendengar panggilan yang mesra dan halus, dibisikkan dekat telinganya. Keng Hong, ah, Keng Hong. Keng Hong membelalakan matanya, mulutnya ternganga dan dapat dibayangkan betapa kagetnya ketika pada saat itu Cui Im mencium mulutnya yang sedang ternganga itu sehingga mulut mereka bertemu seperti guci arak dengan sumbatnya. Karena kaget, Keng Hong mengeluarkan suara, ah, dari dadanya dan segumpal hawa racun wangi yang dia kumpulkan dan tahan dengan kekuatan sinkang telah terhembus keluar, memasuki mulut Cui Im yang terbuka dan langsung ke dalam dada gadis itu. Aih! Cui Im menjerit dan terjengkang ke belakang. Ia terbatuk-batuk, memegangi leher yang serasa tercekik, tubuhnya menggeliat-geliat seperti seekor ular terkena api. Keng Hong memandang dengan mata terbelalak, setengah kasihan, setengah geli bahwa tanpa disengaja racun itu meracuni Cui Im sendiri.
Kini barulah dia mengerti mengapa mendiang Shin Jiu Kiam-ong, suhunya, dikatakan mata keranjang dan tukang memikat wanita. Kiranya tubuh indah dan wajah cantik seperti yang dimiliki Cui Im inilah yang membuat suhunya seperti itu. Hati pria mana takkan tertarik? Bukankah keindahan wanita memang khusus diciptakan untuk menarik hati pria? Kerbau, kuda, burung dan segala macam binatang tentu akan tertarik akan keindahan wajah dan tubuh seorang wanita. Tamasya alam yang indah memang minta kita pandang dan kagumi. Bunga-bunga cantik wangi memang minta kita pandang dan ciumi. Wanita-wanita cantik jelita memang minta kita cinta dengan kasih mesra. Engkau bahagia dalam hidupmu kalau tidak terjerat cinta kasih yang mendalam, muridku. Sekali terjerat, engkau akan menikah, dan sekali kau menikah, berarti engkau memberikan kaki tanganmu untuk diikat selama-lamanya dengan kewajiban-kewajiban. Karena itu jauhkan diri daripada ikatan cinta kasih yang mendalam, sungguh pun engkau telah berhubungan dengan banyak wanita. Kalau memang engkau suka, jangan menolak cinta wanita, hanya jangan berikan hatimu, jangan berikan cinta kasihmu, cukup kau berikan tubuhmu. Demikianlah pernah dia mendengar wejangan gurunya yang terkenal sebagai seorang pemikat wanita. Tadinya, wejangan seperti itu hanya lewat saja di hatinya karena belum terpikirkan olehnya bahwa dia akan menghadapi hal-hal seperti itu, tidak terpikirkan olehnya bahwa dia akan bertemu dengan wanita-wanita sehingga timbul persoalan cinta kasih. Akan tetapi sekarang, baru saja dia turun dari Kiam Koksan, dia telah bertemu dengan hal yang dikatakan suhunya itu. Kini Cui Im tidak menggeliat-geliat lagi seperti cacing kepanasan. Keng Hong. Aha. Keng Hong. Cui Im yang tadinya berlutut itu kini merangkak maju menghampiri Keng Hong, kemudian menubruk pemuda itu. Keng Hong menjadi geli hatinya dan di luar kesadarannya sendiri, dia membiarkan semua perbuatan Cui Im. Ia teringat akan gurunya, teringat akan nasihat gurunya, dan timbul watak petualang yang memang terdapat dalam sudut hati setiap orang manusia, yang membuat dia ingin mengalami segala macam hal. Keng Hong tidak menolak segala keinginan Cui Im, dan membiarkan diri sendiri menjadi murid yang melayani segala kehendak Cui Im yang sedang diamuk nafsu berahi yang dirangsang oleh hawa racunnya sendiri. Cui Im sama sekali tidak mengira bahwa akan menjadi begini urusannya. Bukan hanya dia sendiri menjadi korban racunnya, bahkan tanpa diketahui olehnya atau oleh Keng Hong sendiri, di dalam hubungan mereka itu pun timbul pula daya sedot mujizat dalam tubuh Keng Hong sehingga setelah lewat malam itu, Cui Im terkulai seperti orang kehabisan tenaga, setengah pingsan di atas rumput. Adapun Keng Hong yang sudah membereskan pakaiannya sendiri, enak-enak saja nongkrong di bawah pohon dan membesarkan api unggun. Hanya wajahnya yang tampak kemerahan dan segar, pandang matanya berbeda dari kemarin karena ini pandang matanya menjadi masak. Keng Hong mulai lewat tengah malam tadi telah berubah dari kanak-kanak menjadi seorang laki-laki dewasa. Agaknya benar seperti diramalkan Tian Seng Cinjin ketua Kunlun Pai bahwa bocah ini akan lebih hebat dari Shin Jiu Kiam-ong. Keng Hong. Keng Hong. Kau. Ah, lekas, kau telan pil pemunah racun itu. Ah, sudah pagi, celaka, terlambat sudah. Aduh, Keng Hong kekasihku. Cui Im menangis terseduh-seduh dan merangkul leher Keng Hong. Kau ini kenapa sih? Keng Hong bertanya tak acuh. Kenapa? Kau masih enak-enakan saja. Racun itu? Engkau berada di ambang maut dan obat pemunah tidak ada gunanya lagi. Kau akan mati, Keng Hong. Pemuda itu menoleh dan tampak olehnya betapa wajah itu tidaklah sejelita malam tadi. Ia tidak tertarik oleh kecantikan Cui Im, bahkan merasa tidak senang. Padahal wajah itu masih sama, dan mengertilah dia akan keterangan suhunya tentang perbedaan antara cinta sejati dan cinta nafsu. Cinta sejati tidak mengenal cantik atau tidak mengenal bosan karena cintanya mendalam dan ada kontak serta getaran antara jiwa dan batin kedua pihak. Sebaliknya, cinta nafsu hanyalah cinta yang timbul karena dorongan nafsu, karena kecantikan yang amat dangkal, hanya sedalam kulit sehingga cinta nafsu ini sekali terpuaskan akan menjadi bosan. Aku tidak akan mati. Apa? Dan racun itu? Racun ganas sekali. Sudah kutumpahkan kembali. Aku tidak akan mati oleh racunmu, Cui Im. Gadis itu terbelalak dan tidak senang melihat sikap Keng Hong yang begitu dingin, seolah-olah lenyap cinta kasihnya kepadanya, padahal baru saja, setengah malam penuh,
Mereka bercinta kasih tak mengenal batas. Ia menggelung rambutnya, memandang dengan kagum. Pemuda ini hebat. Hebat segala-galanya, pikirnya. Diracuni tidak mati, dan dari pengalamannya semalam harus ia akui bahwa belum pernah selamanya ia bertemu dengan seorang pria seperti Kang Hong ini. Ia segera menghampiri dan merangkul pundak Kang Hong. Syukurlah kalau begitu, kekasihku. Kang Hong, kita telah menjadi suami istri yang tidak syah. Engkau patut menjadi murid Sinjiu Kiam Ong. Kekasihku, kita saling mencintai, hidup berdua mati bersama, bukan? Mari kita pergi mencari peninggalan suhumu yang sakti. Tidak. Kau pergilah, Cui Im. Sudah cukup agaknya aku mengalah terus dan menuruti semua perintahmu. Aku tidak menyesal karena terus terang saja, aku senang padamu. Akan tetapi jangan harap untuk dapat membujuk atau memaksa aku mencari pusaka guruku karena selain aku tidak tahu tempatnya, juga aku tidak mau. Pergilah. Keparat. Cui meloncat tinggi melepaskan pelukannya dan dia jatuh berdebuk di atas tanah. Hei. Kenapa? Gadis itu terbelalak matanya dan terheran-heran, juga menjadi gelisah sekali. Mengapa dia seolah-olah kehilangan tenaga sinkangnya? Meloncat begitu saja ia terbanting roboh. Akan tetap kemarahannya membuat ia melupakan keadaan yang aneh ini dan ia sudah bangkit berdiri, lalu memaki. Kau laki-laki tak berbudi. Kau laki-laki pemikat. Setelah menikmati tubuhku, kau mengusir aku pergi begitu saja. Ingat, bukan aku yang memikat, melainkan kau sendiri. Pergilah. Jahanam. Cui Im melompat maju dan mengirim pukulan ke arah punggung Kang Hong. Bu! Kang Hong masih duduk enak-enak, nongkrong di depan api unggun, sebaliknya tubuh Cui Im terlempar ke belakang dan gadis itu mengelus-elus tangan kanannya yang dipakai memukul tadi, matanya terbelalak. Ia tadi merasa dalam pukulannya betapa tangannya mendadak lemah sekali, sebaliknya punggung pemuda itu seperti dilindungi hawa yang amat kuat. Aku. Kenapa? Kembali Cui Im berseru heran dan penuh kengerian. Kang Hong. Kau apakan aku? Kang Hong bangkit berdiri dan membalikkan tubuh menghadapi gadis itu. Cui Im, kau tahu aku tidak melakukan apa-apa. Semenjak kemarin, adalah engkau yang selalu menggangguku. Tenaga sinkangku. Kosong dan kering. Tenagaku amat lemah. Kang Hong juga tidak mengerti mengapa, dan dia tidak peduli karena bukan dia yang menyebabkan gadis itu demikian. Kang Hong tidak tahu, seperti dahulu di Kunlun San dia juga tidak sadar bahwa dia telah menyedot tenaga Kiang Tojin dan para Tosu lain. Semalam pun tanpa disadarinya, sebagian besar sinkang di tubuh Cui Im telah berpindah ke dalam dirinya. Keanehan yang terjadi dalam tubuh Kang Hong adalah bahwa setiap kali dia menghadapi serangan sinkang yang kuat, secara otomatis tenaga sedotan itu bekerja tanpa disengaja dan tanpa dapat dicegah. Karena sinkang dari Cui Im tidaklah sekuat sinkang-sinkang Tojin dan Tosu-Tosu lainnya, maka Kang Hong tidak terlalu merasakan perbedaannya, tidak seperti ketika berada di Kunlun San itu. Kini dia hanya merasa tubuhnya segar dan sehat, sama sekali tidak merasa lelah. Sementara itu, Cui Im juga sudah menekan keguncangan hatinya. Ia menghilangkan kebingungannya dengan anggapan bahwa sinkangnya sebagian besar lenyap karena pengaruh hawa beracun, yaitu racun perangsang yang entah bagaimana telah berpindah ke dalam dadanya ketika ia mencium mulut Kang Hong semalam. Ia kini menjadi tenang kembali dan tidak menggunakan sinkang, tidak mengerahkan hawa dari pusar, melainkan mencabut pedang merahnya lalu menodong dan mengancam. Kang Hong, sungguh pun racun itu tidak dapat membunuhmu. Pedangku ini masih dapat mengirim nyawamu ke neraka kalau kau menolak permintaanku. Kang Hong memandang ujung pedang yang menodong dadanya, lalu menghela napas panjang. Sayang sekali, Cui Im. Engkau seorang gadis cantik jelita dan berkepandaian tinggi, namun semua itu tidak ada artinya kalau hatimu sekotor ini. Kulihat sinkangmu sudah lemah, kalau aku mempergunakan tenaga mana mungkin pedangmu dapat mengusikku? Akan tetapi aku tidak akan menggunakan tenaga, dan biarlah kujadikan engkau sebagai penguji karena selama turun gunung aku belum pernah menggunakan kiamsut yang kupelajari dari suhu.
Cui Im membuat gerakan menusukkan pedangnya, akan tetapi dengan tangan miring, jari-jari tangan Kang Hong yang disaluri tenaga sakti yang hebat itu dapat menangkis dan mengibas sehingga pedang merah itu hampir terlepas dari pegangan tangan Cui Im. Kang Hong lalu membungkuk dan memungut sebuah ranting kayu, sisa yang dijadikan umpan api unggun tadi, kemudian dia sudah siap dengan ranting ini di tangannya, memasang kuda-kuda ilmu pedang Siang Bok Kiam Sut. Tentu saja ilmu pedang ini baru sempurna kalau dimainkan dengan pedang Siang Bok Kiam, akan tetapi karena pedang itu tidak ada, ranting ini pun cukup baik, lebih baik daripada dia menggunakan pedang logam karena sifat kayu ini dan ringannya agak cocok dengan pedang kayu harum. Nah, mari kita berlatih ilmu pedang, katanya, ranting dilonjorkan lurus ke atas seperti menuding langit, kemudian perlahan-lahan turun ke bawah melingkari lehernya sendiri terus turun ditudingkan ke atas tanah. Inilah kuda-kuda atau gerakan pembukaan Siang Bok Kiam Sut, dengan kedua kakinya tegak di kanan kiri, tangan kirinya mengikuti gerakan pedang membentuk lingkaran di depan dada yang berhenti di depan hulu hati dalam keadaan miring seperti orang menyembah dengan satu tangan. Cui Im maklum akan kelihayannya dalam tenaga sinkang yang dapat menyedot tenaga lawan. Dia sendiri telah menyaksikan betapa Kang Hong merobohkan Kiang Tojin yang lihai bersama beberapa orang Tosu Kun Lun Pai yang lain, merasa ngeri dan jerih untuk beradu kekuatan sinkang. Akan tetapi ia pun telah melihat gerak-gerik Kang Hong yang masih kaku dalam ilmu silat, maka ia pikir bahwa kalau bermain pedang, apalagi pemuda itu hanya bersenjata ranting, pasti ia akan menang. Ia sudah menggunakan racun, sudah pula menggunakan rayuan bahkan menyerahkan raganya, namun semua itu tidak berhasil menundukkan hati Kang Hong. Jalan satu-satunya hanya membunuhnya. Berpikir demikian, Cui Im lalu berteriak keras dan menerjang maju dengan dahsyat sekali, mengirim jurus serangan mematikan. Harus diakui bahwa tingkat ilmu kepandaian Cui Im sudah amat tinggi, apalagi ilmu pedangnya, karena merupakan murid terkasih dari Lam Hai Sini, datuk nomor 1 dalam si 4 besar Butek Sukui. Selain memiliki ginkang yang amat cepat, sungguh pun sekarang tidak dapat dipergunakan karena sinkangnya sebagian besar telah pindah ke tubuh Kang Hong, ia juga memiliki ilmu pedang yang amat ganas. Kang Hong bersikap berhati-hati sekali. Tadi ia sudah menyaksikan kelihayan gadis ini bermain pedang ketika melawan Kiu Bue Toanio, maka kini ia cepat menggerakkan rantingnya, digetarkan ujungnya dan menangkis dengan jurus-jurus ilmu silat pedang Siang Bok Kiam Sut. Haya! Cui Im terkejut sekali karena begitu pedangnya bertemu dengan ujung ranting yang menggetar. Pedangnya ikut tergetar dan getaran itu terus menjalar ke tangan dan lengannya, membuat lengannya kesemutan dan hampir saja ia melepaskan pedangnya kalau tidak cepat-cepat ia memutar pergelangan tangannya dan melangkah mundur. Kang Hong tidak mengejar atau mendesak lawannya, hanya berdiri siap menghadapi serangan gadis itu. Sikapnya tenang dan timbul kepercayaan pada diri sendiri. Mungkin dalam hal ilmu silat dia kalah pandai, akan tetapi ilmu pedangnya Siang Bok Kiam adalah ciptaan gurunya, dan dalam kekuatan sinkang dia menang jauh. Asal dia dapat menjaga diri jangan sampai termakan pedang, dia tidak akan kalah. Kau laki-laki keji. Cui Im berteriak gemas lalu tubuhnya menerjang maju lagi mengirim tusukan dan bacokan bertubi-tubi. Hebat sekali gerakan pedang gadis ini, amat sukar diduga perubahannya sehingga pandang mata Kang Hong berkunang-kunang dan silau dibuatnya. Sinar pedang merah itu bergulung-gulung dan membentuk lingkaran-lingkaran panjang dan luas seperti seekor naga hendak membelit tubuhnya. Terpaksa Kang Hong menyalurkan sinkang pada rantingnya dan memutar ranting itu melindungi tubuhnya. Hawa sinkang yang disalurkan itu hebat sekali sehingga pedang yang ujungnya berubah menjadi puluhan banyak saking cepat dan tak terduga gerakannya itu selalu tertumbuk dan mental kembali, kalau tidak tertangkis ranting tentu membalik oleh hawa pukulan yang amat dahsyat. Namun, biarpun serangan Cui Im gagal semua, Kang Hong sama sekali tidak ada kesempatan untuk membalasnya. Hal ini adalah karena latihannya belum sempurna sama sekali, gerakannya masih kaku dan pedang Siang Bok Kiam tidak berada di tangannya. Kalau ilmu pedang Siang Bok Kiam Sut sudah dilatih baik dan pada saat itu dia memegang pedang pusaka itu, kiranya dalam beberapa jurus saja Cui Im yang lihai itu tentu tidak mampu bertahan terhadapnya. Cui Im makin lama makin marah. Dari mulut gadis ini keluar lengking panjang yang amat nyaring dan dengan nekat ia memutar pedang lebih cepat lagi. Namun, makin cepat ia menggerakkan pedang, makin banyak ia menambah tenaga, makin lelah dia dan pedangnya juga setiap kali terbentur ranting membalik dan seperti akan menyerang tubuhnya sendiri.
Hal ini membuat Cui Im penasaran dan gemas sekali. Dia memekik keras, mencabut keluar sehelai sapu tangan merah dan menggunakan sapu tangan itu menyeling serangan pedangnya, mengebutkannya ke arah Kang Hong. Kang Hong maklum akan bahayanya sapu tangan merah yang berbau harum ini. Teringat ia akan hawa racun yang tercampur pada arak. Menghadapi minuman, dia masih dapat bertahan karena 5 tahun dia setiap hari diberi minuman racun. Akan tetapi terhadap racun yang berupa asap atau uap benar-benar amat berbahaya. Melihat berkelebatnya sapu tangan merah yang wangi, Kang Hong cepat menghindarkan diri dengan menggeser kaki ke kiri dan memukulkan rantingnya pada sapu tangan itu. Ia berhasil merobek sapu tangan dengan ujung rantingnya, akan tetapi dia tidak tahu bahwa serangan sapu tangan itu hanya pancingan belaka karena pada detik berikutnya, Cui Im sudah membanting sebuah benda seperti bola yang tadi disembunyikan di balik sapu tangan. Bola itu mengeluarkan suara ledakan dan asap hitam mengelilingi Kang Hong. Pemuda itu terkejut sekali dan melompat, namun terlambat. Ia telah menghisap asap hitam yang berbau amis, kepalanya pening, pandang matanya berkunang. Ia terhuyung-huyung dan di dalam kegelapan asap itu pedang Cui Im menyambar, menusuk lambungnya. Kang Hong masih sempat menangkis sambil mengerahkan tenaga. Terang! Pedang merah terlepas dari tangan Cui Im, akan tetapi pada saat itu Kang Hong terguling karena sebuah tendangan gadis itu tepat mengenai lutut kanannya. Kang Hong terguling roboh, pandang matanya gelap, napasnya ternganga sehingga makin banyak asap hitam tersedot olehnya. Cui Im menjadi girang sekali dan ia sudah menubruk ke depan setelah menyambar pedang merahnya, disabetkan ke arah leher pemuda yang sudah tak berdaya lagi itu. Singgi! Terang! Cui Im menahan jeritnya ketika pedangnya yang sudah meluncur itu tiba-tiba tertahan di tengah udara, hanya beberapa sentimeter lagi dari leher Kang Hong, dan terlepas dari tangannya kemudian terbang ke atas, terampas oleh segulung sinar putih yang datang menyambar secepat kilat. Suci, kakak perempuan seperguruan, apa yang hendak kau lakukan itu? Terdengar teguran halus dan ternyata di situ telah berdiri seorang gadis yang usianya paling banyak 18 tahun, berpakaian sutra putih dengan garis-garis pinggir biru, memegang sehelai sabuk sutra putih panjang yang tadi dipergunakan secara luar biasa untuk merampas pedang di tangan Cui Im. Sumoy, adik perempuan seperguruan. Engkau, teriak Cui Im dengan suara kaget dan jerih. Memang aneh kelihatannya. Mengapa Cui Im seorang kakak seperguruan takut terhadap adik seperguruannya? Namun kenyataannya begitulah. Nih, ku kembalikan pedangmu, Suci. Kata pula gadis baju putih itu dan sekali menggerakkan pergelangan tangan yang memegang sabuk sutra putih, pedang merah itu meluncur ke arah Cui Im yang cepat menyambutnya dan menyimpannya. Gadis baju putih itu lalu menggerakkan sabuknya yang menyambar ke arah Kang Hong bagaikan seekor ular hidup, melibat-libat tubuh pemuda yang masih pening dan mabuk itu dan sekali betot, tubuh Kang Hong melayang ke dekat gadis itu. Cui Im memandang dengan muka berubah merah penasaran ketika sumoynya mengeluarkan segulung sutra hitam dan mengikat kedua pergelangan tangan Kang Hong yang masih rebah terlentang kebingungan. Setelah mengikat kedua tangan pemuda itu secara hati-hati, gadis baju putih ini lalu memakai kembali sabuknya, dilibat-libatkan di pinggangnya yang ramping. Sumo, kenapa kau tawan dia? Dia itu, punyaku. Aku yang menangkap dia, dan aku yang berhak atas dirinya. Dia itu kekasihku, teriak Cui Im dengan nada penasaran dan marah, namun ia tetap tidak berani mengeluarkan ucapan kasar terhadap sumoynya ini. Kulihat kau tadi hendak membunuhnya, kata si gadis baju putih dengan suara halus dan tenang. Karena dia punyaku, aku berhak melakukan apa saja terhadapnya. Aku hendak membunuhnya karena dia tidak memenuhi permintaanku untuk mencari pusaka peninggalan Sinjiu Qiamong. Aku tahu semua itu, Suci. Hanya aku tak senang melihat engkau hendak membunuhnya. Ibu sendiri yang menyuruh aku menyusulmu dan mengawasi gerak-gerikmu. Dan harus kukatakan bahwa apa yang kulihat semalam tadi dan sekarang ini, sungguh mengecewakan. Kau terlalu menurutkan nafsu, nafsu berahi dan nafsu kemarahanmu. Yang dicari belum didapat, mengapa hendak membunuh dia? Ibu yang menyuruh aku menangkapnya dan membawanya kepada ibu. Ah! Cui Im mengeluh dengan nada kecewa sekali. Dahulu Subo tidak tertarik akan peninggalan Sinjiu Qiamong. Dan membiarkan aku pergi untuk mampasnya, untukku sendiri. Sudahlah, Suci. Mari kita pergi menghadap ibu dan kau boleh bicara sendiri kepada ibu.
Tapi Subo, ibu guru. Sudahlah. Gadis baju putih itu membentak dan Sucinya terdiam. Kemudian gadis baju putih itu menggerakkan bibir diruncingkan dan terdengarlah suara suitan melengking yang amat nyaring. Tak lama kemudian terdengar suara roda gerobak yang dilarikan kuda cepat sekali menuju ke tempat itu. Ternyata kemudian bahwa gerobak itu ditarik oleh 4 ekor kuda besar, dikusiri seorang wanita muda yang cantik dan di belakang gerobak itu masih ada 3 orang wanita setengah tua yang cantik-cantik dan bersikap garang. Keempat wanita yang datang ini kesemuanya memakai pakaian kuning dan di punggung mereka tampak gagang pedang. Masukkan dia ke dalam kereta, aku sendiri yang akan menjaganya bersama Suci, kata gadis itu memberi perintahnya kepada 3 orang wanita setengah tua yang sudah melompat turun dari kuda. Tanpa bicara sesuatu, mereka lalu mengangkat tubuh Keng Hong dan memasukkannya ke dalam kereta, didudukan di atas bangku menghadap ke belakang. Keng Hong masih pening kepalanya, menyadarkan diri dan meremkan mata, mulai mengumpulkan hawa sakti untuk mengusir hawa beracun yang mengotorkan dada dan kepalanya. Kalian berempat berangkatlah lebih dulu memberi laporan kepada ibu bahwa orang yang dikehendaki sudah tertawan. Biar Suci yang menggantikan menjadi kusir dan aku yang mengawal orang ini. Berangkatlah. 4 orang itu mengangguk, wanita muda yang tadi menjadi kusir diboncengkan oleh seorang di antara mereka dan 3 ekor kuda itu lalu membalap ke sebelah depan. Cui Im menghela napas panjang penuh kekecewaan, akan tetapi ia tidak banyak membantah lalu pindah duduk di depan, menjadi kusir. Adapun gadis baju putih itu kini duduk berhadapan dengan Keng Hong. Dengan gemas Cui Im mencambuk 4 ekor kuda itu yang membedal sambil mengeluarkan suara meringkik keras. Roda-roda kereta menderu di atas jalan yang berbatu, dan guncangan-guncangan ini membuat Keng Hong cepat sadar kembali. Keng Hong semenjak tadi tidaklah pingsan, hanya pening dan pandangan matanya berkunang. Namun dia masih dapat mengikuti dengan jelas apa yang telah terjadi, dapat mengerti bahwa nyawanya tertolong oleh gadis baju putih yang membelenggunya dan kini duduk di depannya. Kalau tidak ada gadis ini, tentu lehernya telah putus dan nyawanya melayang oleh pedang merah Cui Im. Ia merasa heran sekali mengapa sumo dari Cui Im ini kelihatannya jauh lebih lihai daripada Cui Im sendiri dan amat ditaati Sucinya. Akan tetapi dia mengetahui semua itu sebagian besar hanya dari ketajaman pendengarannya saja karena tadi matanya berkunang dan kabur pandangannya. Sekarang, setelah dia mengusir sisa hawa beracun, dibantu guncangan kereta itu membuat pandangan matanya terang kembali, dia membuka mata memandang nona yang duduk anteng di depannya. Mula-mula yang mempesona Keng Hong adalah sepasang mata itu. Sepasang mata yang amat luar biasa indahnya, mengingatkan Keng Hong akan bintang-bintang di langit, dengan cahaya hangat lembut seperti sinar matahari pagi, bening seperti air telaga, tajam melebihi pedang pusaka, akan tetapi di balik semua keindahan itu bersembunyilah sifat dingin yang menyeramkan. Mata itu agaknya dapat menangkap kesadarannya, akan tetapi hanya sekilas saja menyapu wajahnya, kemudian mata itu memandang lagi ke depan, seolah-olah dapat menembus segala yang berada di depannya. Kemudian pandang mata Keng Hong merayapi wajah itu dan dia makin terpesona. Gadis yang jauh lebih muda dari Cui Im ini, yang usianya ditaksir tidak akan lebih tua dari dirinya sendiri, memiliki wajah yang amat cantik jelita. Bentuk wajahnya bulat telur, dengan kulit muka yang halus putih kemerahan tanpa bedak dan gincu, rambutnya hitam sekali dan amat halus seperti benang sutera, gemuk subur menghias dahi dan kedua pipi, menyembulkan 2 buah telinga yang hanya tampak sedikit dan terhias 2 buah anting-anting bermata merah. Alis itu amat hitam dan kecil memanjang seperti dilukis saja padahal tidak ada bekas-bekas goresan pensil dan agaknya alis ini dan bulu mata yang panjang melengkung itulah yang menambah keindahan matanya. Hidungnya kecil mancung dengan ujungnya agak menantang ke atas, diapit sepasang pipi yang kemerahan dan halus seperti buah tomat meranum. Bersambung ke bab 4. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.